mengenai pertahanan untuk daerah perbatasan, yang kedua masuk dalam keamanannya, bagaimana menciptakan ketahanan di daerah pesisir. Kayaknya dua-duanya tadi membicarakan itu lah. Kira-kira gimana nih posisinya di Kepri, dan kita melihat dari ketiga ini siapa yang serius ini? Tadi saya lihat Pak Surya, saya sependapat sih. Ya. Bagaimana mengedepankan prosperity ya, mendapatkan kesejahteraan sebagai alat pertahanan itu penting. Tadi kan bicara tentang diplomasi pertahanan juga ya. Diplomasi pertahanan kan terbagi 3 ya. Dia ada korporatif, ada preventif, ada koersif di situ. Dan bagus memang kalau kita bicara bahwa prosperity atau kemakmuran menjadi alat pertahanan. Sebagai contoh ya, pada tahun 2019 saya ditugaskan Bapeda Provinsi untuk menjadi ketua tim pemberdayaan masyarakat perbatasan gitu. Dan kita cek ya, dari pulau ke pulau itu banyak wilayah atau pulau-pulau terluar kita ini tidak difungsikan sebagai alat untuk pengembangan ekonomi, tapi memang fungsinya hankam, pertahanan keamanan. Tetapi memang akhirnya tidak ada sama sekali pembangunan atau tidak sama sekali proses yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu jadi bermasalah. Kalau kita hitung ya secara kalkulasi, hanya 18% sebenarnya saja itu yang menjadi ruang lingkup wewenang provinsi di wilayah Kepri. Selebihnya adalah kawasan strategis nasional. Artinya Kepri ini memiliki kewenangan atau kewenangan mutlak dari pemerintah pusat. Dan semuanya harus ikut pemerintah pusat. Contoh untuk pendekatan keamanan di laut, mungkin saya bicara Laut Cina Selatan ya, karena saya pernah berdialog dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kami dari pusat studi kami dari Umrah mengadakan kerjasama dengan Kemlu untuk pembentukan pusat studi Laut Cina Selatan. Kami negosiasi mengubah menjadi Laut Natuna Utara, tapi Kemlu tidak mau karena memang itu yang sudah menjadi mutlak nomenklaturnya tetap Laut Cina Selatan. Jadi walaupun kita nasionalisme kita tinggi, tetap namanya Laut Cina Selatan. Nah, kita ambil contoh, misalnya di eranya Pak Mahfud ya, bagaimana mendatangkan yang namanya nelayan-nelayan dari Pantura sebagai alat pertahanan. Sampai di sana habis bensinnya. Hanya bicara di Laut Natuna tapi di bagian selatan. Sementara masalahnya ada di laut bagian utara. Tidak sampai ke sana. Jadi kenapa memang tidak ada anggaran besar misalnya bagaimana untuk memberdayakan nelayan-nelayan di Natuna, diberikan kapal berdimensi yang besar, memberikan logistik yaitu misalnya solar agar mereka bisa berlayar lebih jauh. Karena kalau kita lihat bagaimana Cina dan Vietnam itu memanfaatkan nelayan-nelayan mereka sebagai alat-alat mereka untuk memberikan ancaman kepada kita. Kita juga harusnya sama, memberdayakan juga nelayan-nelayan kita sebagai alat pertahanan. Kita lawan. Mereka menggunakan nelayan, kita juga menggunakan nelayan. Jadi tidak menggunakan sisi militer dengan militer. Nah, itu lebih baik, prosperity itu dibangun. Kemudian yang kedua, kita harus ada negosiasi lagi dengan pemerintah pusat ya. Contoh tadi, Labu Jangkar tidak dapat juga. Masalahnya di mana? Mungkin bicara lagi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi sebenarnya mungkin bicara tentang bisnis kemaritiman tadi Pak ya. Banyak sekali yang kita berkembang di Kepri tapi tidak dapat. Masalahnya di mana? Artinya negosiasi dengan pemerintah pusat itu ada yang bermasalah di situ. Kenapa kita tidak dapat? Laut Cina Selatan, kemudian itu prospek bisnisnya tinggi sekali, kemudian Selat Malaka, kemudian yang ada di depan kita Pak Kepri Pak ya. Bagaimana tadi disinggung juga terkait tentang berapa 600.000 tius hanya 1 tahun. Sementara Tanjung Pelepas tahun 99 itu baru berdiri Pak 99. Sudah sampai 11 juta tius. Itu di mana kekurangan kita? Harusnya kita harus melihat bahwa bisnis maritim itu merupakan alat daripada keamanan, pertahanan. Dan itu yang kedepannya. Kita harus bisa melihat bahwa calon-calon paslon ke depan harus memberikan ruang lebih besar lagi ke Kepri untuk memanfaatkan, untuk mengembangkan diri kita. Karena kita ini etalase. Kita ini wilayah perbatasan menjadi etalase yang dilihat dari orang banyak dari berbagai negara bahwa perbatasan kita harus ditingkatkan, dipercantik, kemudian
diberikan kemakmuran yang lebih tinggi. Itu saja. Ya, penegasan Pak. Beberapa kali juga mungkin pemerintahan Pak Jokowi sudah melakukan sesuatu, berkunjung ke Natuna segala macamnya. Apakah itu dirasa belum cukup untuk sebagai bentuk perhatian ke daerah perbatasan, khususnya di Kepri ya? Ya, mungkin inti kita bicara tentang bagaimana rencana tata ruang wilayah ya. Kalau kita lihat, kenapa kok menjadi basis militer malahan? Ya. Bukan menjadi tempat-tempat yang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kita butuhkan adalah pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi yang saya lihat dan kita perhatikan, ini menjadi basis-basis militer Ya. yang berfungsi untuk pengembangan alutsista dan lain-lain. Nah, di situ kita lihat di sana. Ya. Sementara yang kita perlukan adalah bagaimana masyarakat di batasan itu bisa hidup layak, bisa yang namanya mereka bangga dengan wilayah perbatasan, mereka bisa berlayar jauh, sehingga mereka bisa menjadi bagian penting dari wilayah pertahanan kita. Dan saya lihat selama ini Presiden Jokowi datang ke Natuna, itu memang berkunjung untuk, kita sebagai negara yang punya kedaulatan. Tetapi apa? Kita punya kota militer di situ. Tetapi tidak disinggung bahwa masyarakat itu merupakan komponen pertahanan yang penting. Dan itu yang jadi masalah saat ini. Dan mungkin harapan kita ke depan bagi para paslon itu bagaimana caranya agar seperti tadi, pemberdayaan masyarakat perbatasan bisa menjadi poin penting untuk debat nanti. Kalau dari 3 capres dilihat siapa yang lebih terlihat serius dari mengatasi persoalan ekonomi di daerah perbatasan? Untuk yang saya lihat mungkin untuk flashback ya, Ya. bahwa memang untuk yang 01, 02, 03 saya lihat memang belum serius. Belum serius semuanya. Serius semuanya gitu. Iya, cari aman kayaknya. Belum serius. Mbak Lina, gimana Mbak pandangannya untuk di Kepri ini? Tadi sempat singgung sedikit sebenarnya, tapi kayaknya kurang mendalam. Silahkan. Oke, baik. Bicara Kepri itu bicara paling menarik sih menurut saya ya. Ya. Jadi pada salah satu diskusi, kebetulan juga kami Unrika kan juga menjalin kerja sama ya dengan Kementerian Luar Negeri gitu Mas Hadi. Tapi sifatnya kami karena mungkin perguruan tinggi swasta, jadi modelnya itu hanya memberikan masukan saja, masukan, kajian begitu. Tapi kajiannya tidak mendetail mungkin seperti yang ada di perguruan tinggi negeri. Tapi yang saya mau bilang adalah bahwa ketika ada semangat dulu ya desentralisasi begitu ya, ada saat itu kencang-kencangnya desentralisasi asimetris. Nah sebenarnya kalau kita flashback lagi di zaman itu, inilah yang kemudian hari ini kita cukup rasakan begitu. Kalau desentralisasi itu dibuat merata ke semua daerah, oke, satu sisi semua daerah merasa sama gitu posisinya, meskipun ada beberapa daerah yang berbeda gitu ya. Tapi khususnya wilayah kepulauan, itu menjadi, bukan bermaksud menjadi spesial, tapi memang secara cost itu memang mahal gitu, memang lebih dibandingkan daerah lain. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait pertahanan dan keamanan, saya duga bahwa definisi yang disampaikan oleh pemerintah itu definisi pada konteks negara saja, tapi tidak melihat pada konteks perbatasannya. Pernah ditanya tidak, orang perbatasan itu maunya apa sih? Pernah ditanya tidak? Kita punya badan, apa sih yang di Tanjung Pinang itu badan perbatasan? Ya, perbatasan daerah. Sampai hari ini mungkin hanya beberapa orang yang tahu apa gunanya, apa kemudian yang disampaikan dan seterusnya begitu. Kita tidak pernah lihat hal itu, tapi balik lagi bahwa konsep yang disampaikan oleh pemerintah itu saya duga tidak sampai kepada masyarakat, karena konsep yang digunakan adalah konsep negara. Beda ya kita bicara hari ini, mana konsep negara, mana konsep masyarakat. Mohon maaf kalau hari ini kita bicara Kepulauan Riau, kalau keliling di Kepri juga banyak masyarakat kita yang tertinggal loh. Kita mau bicara hari ini hebat, banyak yang tertinggal tadi. Dan boleh mungkin saya bilang di sini bahwa terkait dengan tadi, dengan misalnya kawasan pelabuhan yang tidak bisa jadi tempat labuh jangkar sekian tahun. Saya sekitar hampir 4 tahun tuh bolak-balik untuk studi di Malaysia. Saya lihat memang konflik interestnya itu tinggi sekali begitu. Tinggi sekali. Kegiatan ilegal, kegiatan premanisme dan seterusnya. Itu mohon maaf saya harus sampaikan bahwa memang legislator kita, baik di kota maupun di provinsi, punya kontribusi untuk hal itu. Meskipun
oh nggak bisa, karena kan hal itu juga kita bicara tentang konsep yang ada di pusat begitu. Tapi aktor-aktornya itu ada di sini hari ini. Jadi jarang memang yang mau menyampaikan itu, tapi menurut saya hari ini harus kita sampaikan. Sehingga kalau kaitannya dengan debat capres dan cawapres, saya pikir hari ini hanya dua saja yang dibutuhkan. Bagaimana kemudian capres, cawapres, dan segenap yang ada think tank di bawahnya itu merespon pentingnya pentingnya geopolitik yang dilakukan oleh pasangan tadi bisa tidak menyampai atau menyasar yang ada di masyarakat, sehingga konsep hari ini Kepri itu bukan hanya menjadi oh iya ya dia hanya pintu barat di Indonesia ya gitu ya, hanya sekitar berapa puluh tahun nih bolak-balik di perbatasan ini tapi tidak pernah ada. Come on, realnya itu apa gitu? Realnya apa? Saya sebagai akademisi hanya mampu menghadirkan itu dalam bentuk tulisan, kemudian itu bentuknya rekomendasi, tapi saya tidak punya cukup kekuasaan untuk bisa melegitimate atau membuat keputusan untuk hal itu. Makanya kurang lebihnya hasil ini kan bisa jadi salah satu pandangan untuk tanggal 7 tadi begitu, sehingga konkretnya di TPD tadi Kepri ini konkretnya ngapain gitu. Iya, sehingga tadi kalau sempat kita diskusi di ruangan tadi, undivided voters tadi tuh bisa. Nah kalau sebelumnya mungkin 01, 02, 03 PD itu tidak pernah menyebutkan bahwa ada swing voters di situ. Memang dari beberapa debat juga kita tidak pernah lagi bicara swing voters karena sudah yakin semua sudah punya pilihannya begitu. Tapi hari ini kalau tidak cukup bisa menjamah sampai di bawah itu agak susah menurut saya. Yeah. Agak susah. Kepedean itu boleh. Kenapa? Karena dalam politik kan kita berusaha mencari dan harus kekuasaan, mencari kekuasaan, duduk di situ kemudian berbuat hal yang benar begitu ya. Berbuat hal yang benar. Tapi kadang hal-hal benar itu kalau caranya tidak baik, dia tetap jadi tidak benar. Baik. Segitu dulu Mas Agus. Ya,